Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam presentasi bab 11 tentang Lean Manufacturing Concept. Baik, adapun kelompok 5 beranggotakan saya, Dira Agustina. Yang kedua ada rekan saya Siti Hervina Firmansyah dan rekan saya juga Saudara Suciati. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Saudara Suciati. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Lean Manufacturing. Setelah Perang Dunia II, perusahaan manufaktur di Jepang menghadapi masalah berupa kekurangan material, keuangan, dan sumber daya manusia. Selama beberapa dasawarsa, Amerika mengurangi biaya daya faktur dengan menggunakan sistem produksi massal yang memproduksi output dengan variasi yang lebih sedikit. Sementara itu, masalah yang dihadapi Jepang adalah bagaimana mengurangi biaya untuk memproduksi output yang memiliki banyak variasi, namun dalam jumlah yang sedikit. Sejarah Lean kembali timbul pada tahun 1940 ketika pekerja di Jerman memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jepang dan seorang pekerja Amerika memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jerman, sehingga rasio produksi Amerika dan Jepang menjadi 9:1. Oleh karena itu, Direktur Toyota di Jepang merencanakan untuk mengurangi gap dengan Amerika dalam waktu 3 tahun, yang akhirnya melahirkan Lean Manufacturing. Eiji Toyoda dan Taishi Ohno di Toyota Motor Company di Jepang mempelopori konsep Lean Production yang aslinya disebut dengan Kanban dan Just in Time. Sistem ini berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan pengurangan biaya secara terus-menerus. Tidak ada cacat, tidak ada persediaan, dan inovasi tiada akhir untuk menghasilkan variasi produk yang baru. Selanjutnya, konsep Lean Manufacturing. Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan waste dan meningkatkan nilai tambah produk, barang, dan jasa agar memberikan nilai kepada pelanggan customer value. Applied Dictionary 2005 mendefinisikan Lean sebagai suatu filosofi bisnis yang berlandaskan pada minimasi penggunaan sumber-sumber daya termasuk waktu dalam berbagai aktivitas perusahaan. Lean berfokus pada identifikasi dan eliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value adding activities dalam desain produksi untuk bidang manufaktur atau operasi untuk bidang jasa atau supply chain management yang berkaitan langsung dengan pelanggan. Konsep Lean Manufacturing dirancang untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan melalui peningkatan berkelanjutan dan pemborosan yang minimal. Mengapa konsep Lean Manufacturing penting? Sebelum bisnis mulai mengadopsi prinsip Lean, efisiensi dan profitabilitas seringkali berada di ujung spektrum yang berlawanan. Organisasi biasanya harus memilih antara dua skenario. Yang pertama, memotong biaya dan mengorbankan kinerja dan kualitas operasional, atau yang kedua, meningkatkan pengeluaran untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas. Berkat konsep Lean Manufacturing, perusahaan tidak dipaksa untuk memilih antara satu skenario atau skenario lainnya. Lean memungkinkan untuk secara bersamaan mengoptimalkan kinerja operasional dan meningkatkan profitabilitas sehingga mereka dapat menjadi efisiensi dan hemat biaya. Lean juga dapat dikombinasikan dengan tools lain, memberikan keunggulan kompetitif pada organisasi dengan membantu mereka menjadi lebih responsif dan efisien. Organisasi memanfaatkan berbagai konsep Lean Manufacturing untuk membantu mencapai tujuan seperti yang pertama ada menghilangkan atau mengurangi pemborosan, yang kedua meningkatkan kualitas, yang ketiga mengurangi waktu tunggu, dan yang terakhir meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Salah satu keuntungan terbesar dari Lean adalah fleksibilitasnya karena dapat menerapkan prinsipnya ke hampir semua tim yang bekerja di industri
ataupun asalkan bersedia melakukan perjalanan lean. Ini bukan proses yang sulit tetapi membutuhkan waktu dan kesabaran. Tujuan dari lean manufacturing adalah untuk mengurangi pemborosan tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Mencapai hasil ini membutuhkan mengadopsi pendekatan customer centric yang melihat kebutuhan dan harapan pembeli. Organisasi lean yang sukses memahami apa yang pelanggan bersedia membayar untuk produk, nilai dalam produk atau layanan, harapan dari produk atau layanan. Prinsip dasar Lean. Yang pertama, mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen, yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan servis yang tepat waktu. Yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan sistem nilai tersebut, value stream mapping untuk setiap produk, mengurangi kegiatan tidak memberikan nilai tambah dari seluruh kegiatan selama proses demi memperlancar arus. Yang ketiga, mengorganisasikan pesanan material, informasi, dan produk dalam suatu alur yang baik dan efisien selama proses menggunakan full system. Yang keempat, memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan dalam teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dan teknik menerus atau yang disebut pursue the customer. Terima kasih kepada Saudara Suciati yang telah memaparkan materi. Baik, kita masuk ke jenis-jenis waste atau sering disebut juga dengan pemborosan. Yang pertama itu ada damage. Damage atau sering juga disebut dengan cacat. Dapat berupa ketidaksempurnaan produk, kurangnya tenaga kerja pada saat proses berjalan, adanya proses pengerjaan ulang atau rework, dan klaim dari pelanggan. Yang kedua ada waiting, yaitu menunggu, dapat berupa proses menunggu kedatangan material informasi, peralatan, dan perlengkapan. Para pekerja hanya mengamati mesin yang sedang berjalan atau berdiri, menunggu langkah proses selanjutnya. Untuk yang ketiga ada unnecessary inventory atau sering disebut dengan persediaan yang tidak perlu. Dapat berupa penyimpanan inventory melebihi volume gudang yang ditentukan, material yang rusak karena terlalu lama disimpan atau kadaluarsa. Lalu yang keempat ada inappropriate processing atau sering disebut dengan proses yang tidak tepat. Dapat berupa ketidaksesuaian proses atau metode operasi produk yang diakibatkan oleh penggunaan tool yang tidak sesuai dengan fungsinya ataupun kesalahan prosedur atau sistem operasi. Yang kelima ada unnecessary motion, gerakan yang tidak perlu. Dapat berupa gerakan-gerakan yang seharusnya bisa dihindari, misalnya komponen dan kontrol yang jauh dari jangkauan, double handling layout yang tidak standar, ataupun operator membungkuk. Yang keenam ada transportation atau sering disebut juga dengan transportasi, dapat berupa pemborosan waktu karena jarak gudang bahan baku ke mesin jauh atau memindahkan material antar mesin atau dari mesin ke gudang produk jadi. Untuk yang terakhir ada overproduction atau sering disebut dengan kelebihan produksi. Dapat berupa produksi yang barang-barangnya itu belum dipesan atau produk yang diproduksi lebih banyak daripada yang dipesan atau dijual. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu waste. Waste itu memiliki arti yang sedikit berbeda di bawah pendekatan Lean dalam sistem produksi Toyota. Pemborosan didefinisikan menggunakan 3M, mudah, murah, dan muri, yang diambil dari bahasa Jepang. Beberapa contoh waste antara lain yang pertama yaitu waktu tunggu yang tidak perlu di antara langkah-langkah produksi. Yang kedua yaitu memproduksi pasokan yang melebihi permintaan pelanggan. Yang ketiga, tingkat persediaan barang dalam proses yang berlebihan. Yang keempat, logistik yang buruk. Yang kelima, kerja tidak efisien dan waktu idle. Yang keenam, cacat dan kualitas buruk. Yang ketujuh, kesulitan bagi pekerja untuk berpindah antar tugas. Yang kedelapan, pekerja yang kurang dimanfaatkan. Organisasi yang memanfaatkan konsep lean manufacturing melihat segala sesuatu yang tidak memberikan nilai pada produk akhir sebagai limbah mudah. Pemborosan yang disebabkan oleh fluktuasi seperti perubahan permintaan pelanggan atau variasi dengan waktu siklus antar pekerja disebut dengan murah. Waste yang disebabkan oleh pekerja yang terbebani disebut dengan muri. Baik, untuk yang selanjutnya itu untuk praktisi lean.
Eliminasi pemborosan yang efektif memerlukan pengoptimalan seluruh aliran nilai, yaitu seluruh proses yang terlibat dengan menerima permintaan pelanggan dan mengubahnya menjadi produk atau layanan yang dapat dikirimkan daripada area tertentu di mana pemborosan terjadi. Optimalisasi proses adalah bagian dari perbaikan berkelanjutan, juga dikenal sebagai Kaizen. Kaizen adalah konsep inti Lean Manufacturing yang terkait erat dengan eliminasi pemborosan. Ini dapat didefinisikan dalam dua cara. Yang pertama ada sistem Kaizen atau aliran berlaku untuk mengoptimalkan aliran nilai. Yang kedua ada Kaizen proses, yaitu memusatkan perhatian pada peningkatan nilai individu. Ketika digunakan bersama-sama, kedua praktik tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi pemborosan dalam berbagai bentuk dan membuat bisnis lebih efisien. Peluang pengoptimalan dapat muncul dengan sendirinya dalam beberapa cara yang berbeda. Seperti yang pertama yaitu menemukan cara untuk mencegah kemacetan. Yang kedua, memberdayakan karyawan melalui pelatihan dan inisiatif pembangunan tim. Untuk yang terakhir yaitu tetap berhubungan baik dengan permintaan pelanggan dan menggunakan permintaan itu untuk menginformasikan kinerja operasional. Ada 4 metode yang digunakan organisasi untuk meningkatkan proses, sistem, dan bahkan produk dan layanan mereka secara sistematis. Yang pertama ada siklus Plan do Check Acts (PDCA). Berdasarkan metode ilmiah, siklus PDCA ini adalah teknik untuk manajemen perubahan yang terdiri dari mengusulkan, mengadopsi, mengukur, dan bertindak atas perubahan pada suatu proses. Yang kedua ada tempat pemecahan masalah A3. Metode ini memadatkan semua informasi proyek ke dalam satu lembar kertas berukuran A3. Tools atau alat yang berguna untuk tim template A3 menyertakan bagian untuk mencatat kondisi saat ini dan analisis akar penyebab masalah dan banyak lagi. Yang ketiga ada 5 whys adalah alat yang ampuh untuk memecahkan masalah. Mulailah dengan masalah yang ada dan tanyakan mengapa sampai Anda menentukan akar masalahnya. Untuk yang keempat ada teknik Pokayoke, juga dikenal sebagai pemeriksaan kesalahan. Pokayoke adalah istilah Jepang yang mengacu pada mekanisme apapun dalam proses atau produk yang membantu seseorang mencegah kesalahan. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada jenis-jenis aktivitas yang sering terjadi dalam proses produksi. Yang pertama ada value adding activity, yaitu aktivitas yang menurut customer mampu memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa, sehingga customer rela membayar untuk aktivitas tersebut. Contohnya, memperbaiki mesin yang memproduksi barang unik yang dipesan oleh pelanggan. Yang kedua yaitu non-value adding activity, yaitu merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa di mata customer. Contohnya, melakukan pemindahan material dari suatu rak ke rak lainnya, sehingga akan membuat operator bergerak mengelilingi lini produksi. Yang ketiga ada necessary non-value adding activity, adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk atau jasa di mata customer, tetapi dibutuhkan pada prosedur atau sistem operasi yang ada. Aktivitas ini dapat dihilangkan dalam jangka pendek, tapi dapat dibuat lebih efisien. Untuk menghilangkan aktivitas ini dibutuhkan perubahan yang cukup besar pada sistem operasi yang memerlukan jangka waktu yang cukup lama. Contohnya, melakukan aktivitas infeksi pada setiap produk di setiap mesin dikarenakan produksi menggunakan mesin yang sudah tua. Sedangkan necessary non-value adding activity kemungkinan dapat menjadi pemborosan, akan tetapi dilihat dari prosedur operasinya terlebih dahulu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Siti Hervina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu cara sukses dengan konsep Lean Manufacturing. Yang pertama ada Value Stream Mapping atau VSM, yaitu alat proses pemetaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi aliran material dan informasi pada proses produksi dari bahan menjadi produk jadi. Value Stream Mapping ini adalah sebuah metode visual untuk memetakan dan informasi dari masing-masing stasiun kerja. VSM ini dapat dijadikan titik awal bagi perusahaan untuk mengenali pemborosan dan mengidentifikasi penyebabnya. Dengan menggunakan VSM berarti memulai dengan gambaran besar dalam menyelesaikan permasalahan,
bukan hanya pada proses-proses tunggal dan melakukan peningkatan secara menyeluruh, dan bukan pula hanya pada proses-proses tertentu saja. VSM ini digambarkan dengan simbol-simbol yang mewakili aktivitas di mana terdapat dua aktivitas, yaitu ada value added dan non-value added. VSM ini merupakan teknik manufacture lean yang membantu pengoptimalan proses. Ini melibatkan pembuatan visualisasi terperinci dari setiap langkah yang diperlukan untuk mengambil ide dan mengubahnya menjadi layanan, produk, atau proyek bernilai tambah. VSM ini memudahkan untuk mengidentifikasi pemborosan dalam proses operasional saat ini dan mengoptimalkan cara kerja tim. Organisasi yang ingin beralih dari proyek ke pengiriman produk seringkali memetakan aliran nilai mereka sebagai salah satu langkah pertama mereka. Kemudian yang kedua ada proses activity mapping. Alat ini sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk memetakan keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi waste atau pemborosan, ketidakkonsistenan, dan kerasionalan di tempat kerja, sehingga tujuan meningkatkan kualitas produk dan memudahkan layanan, mempercepat proses, dan mereduksi biaya diharapkan dapat terwujud. Proses activity mapping ini akan memberikan gambaran aliran fisik dan informasi, waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitas, jarak yang ditempuh, dan tingkat persediaan produk dalam setiap tahap produksi. Kemudahan identifikasi aktivitas terjadi karena adanya penggolongan aktivitas menjadi 5 jenis. Di antaranya ada operasi, transportasi, infeksi, delay, dan penyimpanan. Kemudian yang ketiga ada fishbone diagram atau juga disebut sebagai cause and effect diagram. Ini merupakan suatu diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistika, diagram sebab akibat ini dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan karakteristik kualitas atau akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Diagram sebab akibat ini juga disebut sebagai diagram tulang ikan atau fishbone diagram karena bentuknya yang seperti kerangka tulang ikan, atau juga bisa disebut sebagai diagram Ishikawa karena pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo pada tahun 1953. Yang keempat ada menerapkan sistem Kanban. Secara tradisional, organisasi menugaskan pekerjaan berdasarkan sistem manufaktur dorong. Di bawah pendekatan ini, tugas didorong ke pekerja dan produksi diputuskan oleh penggunaan pelanggan yang diantisipasi. Pendekatan ini dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama, persediaan yang tinggi, dan pekerja yang kelebihan beban. Alih-alih membebani pekerja dengan tugas, tumpukan pekerjaan dibuat dan tim menarik tugas berdasarkan prioritas. Papan Kanban menciptakan transparansi dengan memungkinkan semua orang melihat tugas yang mereka harus kerjakan. Full manufacturing juga memungkinkan tim lean untuk menyesuaikan produksi mereka berdasarkan permintaan pelanggan yang sebenarnya. Daripada penggunaan yang diantisipasi, sebuah strategi yang dikenal sebagai just-in-time atau manajemen inventaris tepat waktu. Inventaris hanya ditarik saat dibutuhkan untuk memenuhi pesanan pelanggan, yang mencegah pemborosan dalam bentuk pekerjaan yang tidak perlu. Sistem tarik Kanban menggunakan batasan pekerjaan dalam proses atau WIP untuk memajukan dampak konsep manufaktur lean dalam tim atau organisasi. Manajer dapat memilih kecepatan kerja yang optimal dengan menetapkan WIP pada papan Kanban. Ini mencegah tim mengambil terlalu banyak tugas yang dapat merusak konsep manufaktur lean dengan menciptakan inefisiensi. Elemen lain dari sistem tarik Kanban ini yang berfungsi dengan baik adalah kemampuan setiap anggota tim untuk menarik kabel undone saat terjadi masalah, atau juga dikenal sebagai menghentikan garis. Menarik kabel undone ini memungkinkan anggota tim untuk segera memberi sinyal masalah kepada manajemen dan satu sama lain. Praktik tersebut dapat mengidentifikasi berbagai masalah dari satu cacat hingga masalah sistematik dalam prosesnya. Yang kelima ada gemba. Gemba ini adalah kata dalam bahasa Jepang yang artinya tempat yang sebenarnya. Bagi praktisi lean, pergi ke gemba berarti pergi ke tempat tim bekerja. Sangat penting bagi para pemimpin lean untuk secara rutin membina hubungan dengan karyawan, menciptakan budaya saling menghormati dan kerja tim, serta mempelajari lebih lanjut tentang perspektif tim yang bekerja di lapangan. Ini membantu para pemimpin lean membuat keputusan yang tepat
Selain itu, menciptakan budaya tempat kerja yang mempromosikan konsep lean manufacturing. Kemudian ada 5S tempat kerja. 5S ini adalah metodologi tempat kerja yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong peningkatan dan efisiensi berkelanjutan. Dinamakan 5S karena merupakan metode 5 langkah yang terdiri dari pertama itu ada sortir, yaitu menentukan alat kerja mana yang diperlukan dan juga yang tidak diperlukan. Yang kedua adalah set in order atau atur secara berurutan, yang berarti mengatur item ke tempat optimalnya. Kemudian yang ketiga ada sign atau bersinar, yaitu membersihkan, memeriksa dan memelihara ruang kerja. Yang keempat ada standarisasi, yaitu membuat standar yang memastikan pengulangan dan konsistensi. Dan yang terakhir ada sustain atau berkelanjutan, yaitu menerapkan sistem yang mendorong penggunaan metode 5S dalam jangka panjang. Terima kasih kepada Saudara Siti Helvina yang telah memaparkan materinya. Baik, tibalah kita di penghujung presentasi kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 5 sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.